Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar keamanan digital kita? Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas dunia keamanan cyber yang kelihatannya rumit ini jadi bagian-bagian yang lebih simpel dan gampang dimengerti. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jujur deh, banyak dari kita yang mungkin agak ragu buat jawab dengan pede. Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari ngenalin dulu apa aja sih ancamannya, terus kita bangun pertahanan kita, sampai nanti akhirnya Anda bakal ngerasa jauh lebih siap buat beraktivitas di dunia digital. Pertama-tama, yuk kita pahami dulu risikonya. Kita coba intip medan perang tak terlihat yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Setiap kali kita online, entah itu cuma ngeklik, download, atau login, kita itu sebenarnya masuk ke sebuah arena di mana berbagai ancaman itu nyata dan selalu mengintai. Jadi, terus gimana dong cara kita bertahan? Oke, sekarang mari kita samakan persepsi. Apa sih yang kita maksud dengan keamanan siber itu? Intinya sih, keamanan siber itu ya tentang gimana caranya kita melindungi semua informasi digital kita. Gampangnya, anggap aja kayak kita ngunci pintu depan rumah biar aman dari maling. Sesimpel itu konsepnya. Nah, yang menarik, para ahli biasanya memecah konsep ini jadi 3 pilar utama. Namanya itu CIA Triad. Bukan agen rahasia ya. Ini singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability, atau kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Pertama, kerahasiaan. Ini artinya kita harus mastiin kalau cuma orang yang berhak aja yang bisa lihat informasi kita. Nggak ada yang boleh ngintip. Kedua, integritas. Ini soal mastiin kalau data kita itu asli, akurat, dan nggak ada yang ngubah-ngubah isinya tanpa izin. Dan yang terakhir, ketersediaan. Artinya, sistemnya harus jalan terus, dan kita harus bisa akses data kita kapanpun kita butuh, tanpa ada gangguan. Oke, kita udah paham nih prinsip dasarnya. Sekarang, waktunya kita kenalan sama musuh-musuhnya, jenis-jenis ancaman cyber yang paling sering kita temui. Wah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata banyak banget jenisnya. Tapi, tenang, kita bakal fokus ke beberapa serangan yang paling umum dan paling merusak. Nah, phishing. Ini salah satu yang paling sering terjadi. Ini tuh intinya penipuan. Mereka pura-pura jadi pihak resmi, biasanya lewat email, buat mancing kita ngasih info sensitif kayak password atau data kartu kredit. Kalau yang ini, serem. Bisa dibilang ini tuh kayak penculikan digital. Data-data penting kita di komputer tiba-tiba dikunci, terus penjahatnya minta uang tebusan biar datanya bisa balik lagi. Serangan ini sering banget terjadi waktu kita pakai Wi-Fi publik yang nggak aman. Jadi, ada peretas yang nyusup di tengah-tengah koneksi kita, dan dia bisa nguping semua aktivitas online kita. Bahaya kan? Memahami ancaman, itu baru langkah pertama. Langkah kedua, dan ini yang paling penting, adalah tahu gimana caranya kita membangun perisai digital buat diri kita sendiri. Nah, kabar baiknya adalah kita bisa loh ningkatin keamanan kita secara drastis. Lihat aja deh, 5 langkah simpel ini bisa diterapin sama siapa aja. Ini jadi bukti kalau keamanan yang baik itu lebih soal membangun kebiasaan yang cerdas, bukan cuma soal punya teknologi canggih. Dengan masangin pertahanan yang spesifik buat tiap ancaman, jadi kelihatan banget kan gimana tindakan-tindakan simpel ini tuh benar-benar efektif buat melawan cara kerja para penjahat siber. Jadi, kenapa sih semua ini penting banget buat kita? Jawabannya simpel. Karena keamanan cyber yang baik itu punya manfaat yang sangat nyata buat kehidupan kita. Dengan ngelakuin langkah-langkah tadi, kita bukan cuma ngelindungin data pribadi, tapi juga kita ngelindungin keuangan kita, produktivitas kerja kita, dan juga kepercayaan orang lain terhadap kita di dunia digital. Pada akhirnya, teknologi secanggih apapun pasti ada batasnya. Alat keamanan yang paling kuat dan paling ampuh yang kita punya itu ya kesadaran dan tindakan kita sendiri. Kita adalah garda terdepan. Oke, kami akan tutup dengan satu pertanyaan ini. Setelah tahu semua ini, coba deh pikirin. Satu aja perubahan kecil apa yang bakal kamu lakuin mulai hari ini buat ningkatin keamanan digitalmu. Percaya deh, satu kebiasaan kecil itu bisa bikin perbedaan besar banget buat keselamatan kita pas online. Makasih banyak ya udah nyimak. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar keamanan digital kita? Nah, hari ini, kita bakal coba kupas tuntas dunia keamanan cyber yang kelihatannya rumit ini jadi bagian-bagian yang lebih simpel dan gampang dimengerti. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jujur deh, banyak dari kita yang mungkin agak ragu buat jawab dengan pede. Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan.
Kita bakal mulai dari ngenalin dulu apa aja sih ancamannya, terus kita bangun pertahanan kita, sampai nanti akhirnya Anda bakal ngerasa jauh lebih siap buat beraktivitas di dunia digital. Pertama-tama, yuk kita pahami dulu risikonya. Kita coba intip medan perang tak terlihat yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Setiap kali kita online, entah itu cuma ngeklik, download, atau login, kita itu sebenarnya masuk ke sebuah arena di mana berbagai ancaman itu nyata dan selalu mengintai. Jadi, terus gimana dong cara kita bertahan? Oke, sekarang mari kita samakan persepsi. Apa sih yang kita maksud dengan keamanan siber itu? Intinya sih, keamanan siber itu ya tentang gimana caranya kita melindungi semua informasi digital kita. Gampangnya, anggap aja kayak kita ngunci pintu depan rumah biar aman dari maling. Sesimpel itu konsepnya. Nah, yang menarik, para ahli biasanya memecah konsep ini jadi 3 pilar utama. Namanya itu CIA Triad. Bukan agen rahasia ya. Ini singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability, atau kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Pertama, kerahasiaan. Ini artinya kita harus mastiin kalau cuma orang yang berhak aja yang bisa lihat informasi kita. Nggak ada yang boleh ngintip. Kedua, integritas. Ini soal mastiin kalau data kita itu asli, akurat, dan nggak ada yang ngubah-ngubah isinya tanpa izin. Dan yang terakhir, ketersediaan. Artinya, sistemnya harus jalan terus, dan kita harus bisa akses data kita kapanpun kita butuh, tanpa ada gangguan. Oke, kita udah paham nih prinsip dasarnya. Sekarang, waktunya kita kenalan sama musuh-musuhnya, jenis-jenis ancaman cyber yang paling sering kita temui. Wah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata banyak banget jenisnya. Tapi, tenang, kita bakal fokus ke beberapa serangan yang paling umum dan paling merusak. Nah, phishing. Ini salah satu yang paling sering terjadi. Ini tuh intinya penipuan. Mereka pura-pura jadi pihak resmi, biasanya lewat email, buat mancing kita ngasih info sensitif kayak password atau data kartu kredit. Kalau yang ini, serem. Bisa dibilang ini tuh kayak penculikan digital. Data-data penting kita di komputer tiba-tiba dikunci, terus penjahatnya minta uang tebusan biar datanya bisa balik lagi. Serangan ini sering banget terjadi waktu kita pakai Wi-Fi publik yang nggak aman. Jadi, ada peretas yang nyusup di tengah-tengah koneksi kita, dan dia bisa nguping semua aktivitas online kita. Bahaya kan? Memahami ancaman, itu baru langkah pertama. Langkah kedua, dan ini yang paling penting, adalah tahu gimana caranya kita membangun perisai digital buat diri kita sendiri. Nah, kabar baiknya adalah kita bisa loh ningkatin keamanan kita secara drastis. Lihat aja deh, 5 langkah simpel ini bisa diterapin sama siapa aja. Ini jadi bukti kalau keamanan yang baik itu lebih soal membangun kebiasaan yang cerdas, bukan cuma soal punya teknologi canggih. Dengan masangin pertahanan yang spesifik buat tiap ancaman, jadi kelihatan banget kan gimana tindakan-tindakan simpel ini tuh benar-benar efektif buat melawan cara kerja para penjahat siber. Jadi, kenapa sih semua ini penting banget buat kita? Jawabannya simpel. Karena keamanan cyber yang baik itu punya manfaat yang sangat nyata buat kehidupan kita. Dengan ngelakuin langkah-langkah tadi, kita bukan cuma ngelindungin data pribadi, tapi juga kita ngelindungin keuangan kita, produktivitas kerja kita, dan juga kepercayaan orang lain terhadap kita di dunia digital. Pada akhirnya, teknologi secanggih apapun pasti ada batasnya. Alat keamanan yang paling kuat dan paling ampuh yang kita punya itu ya kesadaran dan tindakan kita sendiri. Kita adalah garda terdepan. Oke, kami akan tutup dengan satu pertanyaan ini. Setelah tahu semua ini, coba deh pikirin. Satu aja perubahan kecil apa yang bakal kamu lakuin mulai hari ini buat ningkatin keamanan digitalmu. Percaya deh, satu kebiasaan kecil itu bisa bikin perbedaan besar banget buat keselamatan kita pas online. Makasih banyak ya udah nyimak.